Apakah sudah waktunya kita jual Jimny tuker sama mobil ini? Ikutin terus eksklusif review pertama iCar V23 di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, gue pecinta mobil 4x4. Makanya di rumah ada Jimny, ada G-Class, ada Defender. Dan semenjak mobil ini launching, gue beneran kepengen banget. Dan kalau kalian lihat, Omobi, Omvitra, Ridwan, semuanya udah nge-review, tapi di Cina, teman-teman. Dan kali ini, gue dapat kesempatan eksklusif, thank you banget nih iCar Indonesia, untuk lihat langsung di Indonesia sebelum launching di IMS tanggal 5 nanti. Jadi yang kalian lihat di sini adalah versi yang 95% akan dijual di Indonesia karena sudah setir kanan. Dan ini pun bikin videonya juga di Indonesia, makanya udah pakai plat nomor Indonesia, teman-teman. Jadi video kali ini eksklusif banget. Sebagai pengguna Jimny, apakah waktunya kita jual Jimny tuker ini? Atau gimana, teman-teman? iCar ini adalah grupnya Chery, jadi ini adalah brand terbaru dari Chery yang akan di launching di Indonesia. Model pertama yang dijual adalah V23, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sudah pasti menjadi model mobil yang gua suka banget. Kayak Jimny, kayak G-Class, kayak Defendernya, kotak-kotak, bulet-bulet, klasik, lucu banget. Ini kalau ada di garasi beneran cocok banget, teman-teman. Makanya kenapa semenjak launching gue pengen banget ngeliat mobil ini dan akhirnya sekarang kesampaian. Nah, iCar sendiri ini memang brand dari Chery, sub-brand dari Chery, yang mobil modelnya tuh yang lucu-lucu kayak begini, teman-teman. Dan warnanya kenapa orange? Karena ngejreng banget. Tapi nanti ketika launching akan ada beberapa warna lain. Ada putih, hijau, hitam, orange juga salah satunya, dan tentunya silver. Jadi kalau secara bentuk memang dia menyasar mobil klasik, teman-teman. Funny story-nya adalah ketika mereka launching tahun lalu, internationally mereka launching, mereka tuh memajang foto 3 mobil inspirasi dari si iCar V23 ini. Jadi ada mobil iCar V23-nya dan ada 3 mobil di belakangnya sebagai inspirasinya. Inspirasinya apa? Defender, G-Class, dan Land Cruiser. Makanya ini cocok banget kalau di rumah, karena di rumah ada G-Class sama ada Defendernya, teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya bentuk mukanya kayak apa sih? Kayak Jeep kah atau kayak apa? Nah, sini gue kasih tahu. Walaupun memang mereka bilang inspirasinya dari G-Class, dari Defender, dari Land Cruiser, tapi sebenarnya tampangnya ini itu terinspirasi dari mobil Cina zaman dulu yang memang mobil perang 4x4-nya mereka. Nah, ini bentukannya emang mirip banget kayak begini, teman-teman. Tapi ini bentukannya overall emang lucu banget. Panjangnya, kotaknya, bulet-buletnya. Menurut gue proporsinya pas banget semuanya, teman-teman. Nah, sebagai pengguna Jimny, kalau ditanya sama Jimny ukurannya gede mana, lebih besar ini, teman-teman. Jadi secara lebar, ini lebih lebar, dan secara tinggi, ini jauh lebih tinggi. Karena kalau Jimny itu kira-kira cuma segini doang. Nah, ini dia lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi ini secara standar, memang secara dimensi, dia lebih besar daripada Suzuki Jimny. Masih dari looks-nya, kita lihat peleknya, yang ini menggunakan pelek ring 21. Artinya, ini yang versi IWD-nya atau all-wheel drive-nya, 4x4-nya, teman-teman. Tapi nanti akan kita bahas 4x4-nya. Apakah setara dengan Jimny atau kayak gimana? Nanti akan kita bahas. Tapi secara looks, dia pakai ring 21 baut 5. Gua sayangnya belum tahu nih PCD-nya berapa. Apakah mungkin sama kayak Chery J6-nya yang PCD-nya kalau nggak salah emang agak unik? Kemungkinan besar iya. Tapi kalau yang IWD ini pakai ring 21, teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat disc brake-nya cukup kecil di baliknya. Gue tuh sebenarnya kepikiran kalau punya mobil ini ya, ini akan langsung gua ganti sih. Karena kalau pengen off-road beneran, pasti nggak pakai ring 21, cari ban AT-nya susah. Ini aja pakai ban HT kayaknya. Kemungkinan sih dari 21 ke 18 sih masih masuk tuh. Karena kalau nyari ban AT, MT di 18 masih cukup aman. Dan yang bikin menarik lagi memang ada depannya ini, angle depannya ini, angle of attack ke depan sini ini bagus banget. Bahkan kalau kalian lihat, bannya tuh sampai di luar bumper depan. Jadi bumper depannya lebih kecil dari bannya. Makanya bannya bisa kayak terekspos hampir setengah. Kalau buat off-road tentunya bagus ya. Karena dia akhirnya bisa nanjak yang cakep gitu angle-nya. Jadi kalau secara looks bagian depan gini, gue suka banget, teman-teman. Di sini ada radar. Dan kalau lihat lebih detail lagi, sebenarnya parking sensor itu ada yang di sini. Jadi di bagian bawah sini. Nah, ini mesti hati-hati nih kalau kenapa kena. Parking sensornya yang kena. Karena bisa parking sensor tuh di bumper, tapi sama ini di bodi kasar bawah situ, teman-teman. Lampu depannya bulat, 2, lucu banget. Bahkan kalau di Cina ada yang versi sininya tuh hitam. Ini bodi kasarnya plastik-plastik gini, bikin jadi bulky banget. Suspensinya ada di sini, masih suspensi standar, ya kan? Maksudnya bukan air sus,
atau juga bukan adaptive suspension, masih standar, cakep. Kalau buat off-road artinya lebih reliable biasanya. Overall secara looks cakep banget, keren. Detail-detail kecil lainnya lagi, ada radarnya di bawah sini, dan kamera depannya ternyata posisinya ada di bawah sini teman-teman. Nah gua rasa di balik sini pasti ada struktur besi buat anti nabraknya. Tapi mungkin kalau diganti bull bar sih akan lebih cakep nih. Overall sih bentuk depannya buat off-road cakep. Cakep. Desainernya iCar pas banget yang ini. Dari samping makin kelihatan kalau mobil ini lebih gede dari Jimny, teman-teman. Secara gue bilang tingginya dan juga wheelbase-nya, panjangnya, ini lebih besar daripada Jimny yang ada di rumah. Nah, mereka mengambil beberapa desain clues dari mobil 4x4, ya kayak di sini. Emang yang biasanya suka ada saringan udara, ya kan? Kalau Defender ada di sini juga. Range Rover juga ada di sini. Nah, sama mereka dibikin hitam di sini. Ini sebagai aksen aja sih. Dan ada lampu sen di sini juga. Jadi mereka memang mengambil beberapa desain-desain cues dari mobil 4x4 zaman dulu. Spion kotak gedenya. Jadi emang mobil ini 4x4 banget. Standarnya udah dapat mud flaps depan dan belakang. Dan yang versi ini ternyata udah dapat footstep. Footstep yang kokoh juga, kuat banget ini, nyambung ke sasis kayaknya. Tanpa footstep cakep, dengan footstep emang akan lebih mudah sih. Kalau kita ke sini, teman-teman, yang menarik adalah dia nggak ada kaca belakang. Kalau di Defender yang lawas itu emang ada beberapa Defender 110, kalian bisa opsi jadi fan istilahnya, jadi blind fan atau jadi fan. Nah ini mengambil konsep itu nih kayaknya. Jadi ini di sini blank slate gini, ini bisa ditulis-tulisin atau apa. Biasanya jadi mobil kargo biasanya. Kelebihannya memang jadi unik, beda sama mobil yang lain. Kekurangannya adalah biasanya interiornya jadi relatif lebih gelap ya, karena biasanya ada kaca jadi nggak ada kaca. Tapi overall gue suka dengan ide anehnya ini, gue suka. Mungkin kalau ada kaca jadi mungkin lebih biasa aja ya, tapi gara-gara nggak ada kaca malah jadi lebih menarik. Stiker V23, stiker kayaknya, oh nggak ada yang ini cat dalamnya gitu. Gue belum berani buka karena bukan punya gue. Nah sekarang kita lihat dari belakang teman-teman. Nah, dari belakang ini jujur masih agak galau gue. Karena mobil Jeep kayak begini tuh ekspektasi gue adalah, oh di belakang harus ada ban serep, ya kan? Nah, tapi di sini ban serepnya nggak ada, diganti dengan tempat yang kayak begini, teman-teman. Berbeda dengan Chery J6, kalau Chery J6 itu kalian bisa buka nih di sini. Cuk. Tapi kalau di iCar itu nggak bisa dibuka dari sini. Ini adalah tempat penyimpanan yang diaksesnya itu dari dalam, teman-teman. Nah, di sini ada third stopping lamp, jadi lampu rem di sini, ada V23 dan ada kamera mundurnya di sebelah sini, teman-teman. Jadi dengan tidak adanya ban serep asli gitu ya, digantikan dengan ini yang bikin gue agak galau kayak, gimana ya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalau kita mau modif bisa sih teman-teman. Ini dilepas, dalamnya papas. Ini mungkin pegangan besi dalamnya ada, bisa buat bikin pintu. Dan ini mobil ini mengambil banget, jelas banget menurut gue lampu belakangnya G-Class di sini. Lampu belakangnya G-Class kan di bawah sini ya, ya kan di body di belakang sini kayak yang di rumah. Persis banget di situ. Jadi memang ada beberapa desain-desain yang diambil, teman-teman. Cakep banget, lucu. Dari belakang bentukannya lucu. Ini ventilasi belakang. Ini gua nggak tahu apa. Jadi ada beberapa body parts yang terbentuk kayak begini, kayak gini. Tapi gua nggak tahu apa fungsinya. Mungkin bisa dikasih aksesoris atau apa? Gua nggak tahu. Tapi kalau secara desain overall, menurut kalian gimana guys? Lucu apa enggak nih si iCar V23? Nih, ada beberapa hal-hal lucu. Kayak ada bentukan mobil. Tuh, yang kelihatan kaca. Nah tuh. Ada di sini, di kaca depan tadi juga ada. Nah, mumpung kita udah di belakang, kita cek yuk bagasinya segede apa. Baik lagi kita bandingin sama Jimny, lebih gede yang mana? Belum dibuka. Saya buka dulu. Kuncinya juga kotak, lucu banget, tembus pandang gitu. Nah, bukanya elektrik, dipencet dalam situ teman-teman. Ini yang sebelum ke situ, kita lihat ke sini dulu. Nah, ini yang gue bilang, jadi box di belakang tadi tuh aksesnya dari sini teman-teman. Aksesnya ke dalam, ada segitiga, ada high visibility jacket, ada kantong. Jadi ini tempat buat nyimpan barang. Dan si V23 ini emang dibikin modular dan juga emang sengaja buat jadi mobil mainan, teman-teman. Akan gue kasih tahu kenapa ini disebut menjadi mobil mainan. Pertama kita lihat bagasinya dulu ya. Bagasinya kalau dibandingin sama Jimny, secara kedalaman mungkin mirip, tapi Jimny kayaknya agak sedikit lebih tinggi. Ini memang load bay-nya, ini tinggi banget sepaha gua. Jimny agak lebih rendah load bay-nya.
Di dalam sini memang lantainya cukup tinggi, tapi di bawah lantai, nah ada bagasi yang cukup luas teman-teman. Nah ini bisa buat tambahan taruh barang. Tapi kalau nggak mau dipakai ya begini. Di sini ada cantolan. Seperti yang gue bilang, ini nih nggak ada kaca belakang ini, tapi dikasih part baut di sini. Karena ini bisa dibuka dan kalian bisa naruh aksesoris di sebelah situ teman-teman. Sama halnya seperti sebelah sini. Nah ini bisa dibuka, kita ditambahin aksesoris. Nah kalau di sebelah kiri sini dia ada cargonet kayak begini teman-teman. Jadi kalau secara bagasi mungkin bisa dibilang 11-12 lah ya sama Jimny. Tidak jauh lebih besar daripada Jimny-nya, ya relatif sama lah. Sekarang kita harus bandingin baris keduanya, teman-teman. Sebagai pengguna Jimny, baris keduanya Jimny itu memang sempit. Hanya bisa 2 orang, legroomnya sempit. Bagaimana dengan iCar V23? Dan lebih lega jauh dibandingin sama Jimny-nya. Walaupun sama-sama hanya bisa 2 orang. Jadi kalian lihat headrest-nya hanya 2 aja ya. Jadi hanya bisa 2 orang. Tapi secara space di belakang memang dia lebih besar daripada Jimny yang ada di rumah. Headroom-nya jauh, ininya pun juga jauh. Tuh jauh banget. Jadi kira-kira udah driving position gue. Tapi sama-sama kayak Jimny, kekurangannya adalah dia nggak ada ventilasi AC belakang. Jadi di sini kosong, nggak ada ventilasi apapun. Jadi jangan berharap tiba-tiba ada sembusan AC dari sebelah mana, karena nggak ada. Walaupun mobil ini kan relatif, bisa dibilang compact lah ya. Jadi AC dari depan pun juga sebenarnya masih cukup terasa lah sampai ke belakang. Ini tidak ada sunroof, tidak ada apapun. Jadi sama juga kayak Jimny, ya kan? Cuma ada lampu belakang di sini, ada handle di sini, dan ada handle di sini. Jimny nggak ada handle-nya di sini. Ini bisa buat gantungan baju juga. Soft touch-nya juga banyak di sini. Ini soft touch kulit, ada speaker di sini. Terus yang bikin gua senang juga adalah handle pintunya bukan yang elektrik gitu. Jadi tuh yang masih emang manual, masih bisa ditarik. Ada tempat di sini. Nah ini Jimny juga belakang nggak ada nih. Jadi Jimny pintu belakangnya itu beneran nggak ada pocket apapun. Di sini ada, di sini ada, di sini ada slot-slot juga. Jadi kalau secara di sini, nggak ada armrest. Jadi jangan berharap ada armrest. Jadi kalau secara posisi duduk di belakang, ini lebih nyaman daripada Jimny. Awalnya pun gue takut lantainya tuh akan tinggi karena mobil listrik kan. Tapi ternyata kalau kalian duduknya begini, ya ini tidak menopang. Tapi kalau misalkan selonjoran gini, ini nyaman teman-teman. Jadi secara duduk overall di belakang, ya ini sama Jimny mungkin ini ada nilai plusnya yang di belakang. Jok belakangnya bisa diangkat sebelah sini. Jadi ini kalau mau dilipat-lipat biar jadi flat bagasi, bisa jadi seperti ini. Ini buat tether buat isofix-nya. Jadi kalau dilipat lumayan lebih gede lah ya, lumayan lebih gede. Ini kalau mau bawa barang yang agak tinggi bisa kayak gini. Bahannya kulit. Jimny masih fabric, plus minus fabric biasanya lebih adem, tapi kalau kulit terlihat lebih mewah. Jadi overall dari belakang, sayangnya gue harus ngasih nilai plus ke iCar-nya. Sekarang gimana kalau dari depan? Nah, di depan kita lihat di mana posisi berkendaranya. Memang khasnya mobil 4x4 kayak mobil leather frame, walaupun ini bukan leather frame, ini adalah mobil monocoque. Jadi posisi kalian tinggi, kalian bisa ngelihat hoodnya jelas sampai ke depan, posisinya juga tegak, banyak tombol di sini. Gue senangnya itu teman-teman, banyak tombol di mobil ini. Jadi kayak tombol AC, putaran suhu, putaran volume, driving mode, itu semuanya masih tombol puter-puteran. Jadi nggak ribet masih masuk ke dalam, ya kan? Semuanya masih tombol-tombol. Di sini ada tempat untuk soket-soket USB-C, terus juga ini kayaknya wireless charger nggak? Apakah ini wireless charger? Kayaknya nggak. Terus ini ada apa lagi yang bisa diutak-atik? Oh ini bisa diutak-atik. Nah itu kalau mau lebih dalam lagi bisa sampai ke dalam, atau kalau mau pakai ini juga bisa. Kelebihannya mobil elektrik di sini kolong, jadi kalian bisa ini. Terus ada tombol-tombol di atas. Tombol-tombol lampu, dan ini menariknya kalau kalian lihat teman-teman, ada tulisan AUX 1 dan AUX 2. Jadi sama iCar udah disiapin tombol kalau nih misalkan kalian mau pasang lampu tembak, mau pasang apa dan sebagainya, nggak usah nyari tempat buat naruh tambahan-tambahan tombol. Di sini udah siapin 2 teman-teman. Apakah 2 cukup? Kalau cuma modifan standar sih cukup, biasanya cuma nambah lampu 2 kan ya biasanya. Tapi kalau mau lebih off-road ya tentunya belum bisa. Di sini
Ada tempat juga, tempat buat naro. Glove box, apakah ada glove box? Tidak ada glove box teman-teman. Jadi nggak ada glove box. Ini airbag. Setirnya ukurannya pas. Menurut gue tidak terlalu besar. Posisi duduknya beneran kayak mobil 4x4 sih. Asli, beneran deh. Ruang AC-nya di tengah 3. Ini jujur belum finish ya, belum selesai semua karena ini beneran belum launching. Jadi ini masih yang prototype lah ya, 95%. Di sini ada driving mode teman-teman. Ada comfort, ada sport, ada slippery, ada off-road, dan ada individual. Coba ya, individual bisa disetting brake pedal, steering assistant, sama energy recovery. Oke, jadi dari tadi gue ngebandingin mobil ini dengan Jimny, teman-teman. Sebenarnya mereka beneran selevel apa enggak sih? Apakah sebenarnya mobil ini sekelas sama Jimny? Well, mungkin kalau dari perkiraan harga, jujur nih gue belum tahu harganya berapa. Kalau J6, Chery J6 aja sekitar 500 ya, 4x4-nya. Mungkin ini akan ada di bawahnya, mungkin loh ya, gue nggak tahu. Sebawah apa, gue juga belum tahu. Kalau menurut kalian, harganya cocoknya di berapa, teman-teman? Coba tulis di kolom komen di bawah. Kalau secara harga, jadi bisa dibilang mungkin hampir masuk lah ya sama Jimny-nya. Secara ukuran lebih gede, secara fitur juga lebih banyak. Ini ada ADAS dan sebagainya. Tapi apakah emang mereka beneran sekelas, teman-teman? Pertanyaan ini agak sulit dijawab. Yes, bener, dua-duanya sama-sama 4x4. Tapi Jimny itu memang 4x4-nya punya transfer case, teman-teman. Dari 2 high, 4 high, dan 4 low. Ini 4x4, tapi tidak ada transfer case sama sekali. Jadi bisa dibilang ini ya intelligent wheel drive atau all wheel drive lah ya. Kalau dipakai off-road ringan, ya, kalau dipakai off-road ringan, mungkin berimbang atau ini lebih bagus karena tenaganya jauh lebih gede. Tapi kalau udah off-road berat, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Semoga nih harganya cocok. Kalau harganya cocok, gue pengen ngambil satu dan nanti kita off-roadin bareng lawan Jimny gue yang ada di rumah. Kita lihat nih, mobil listrik 4x4 bergaya Jeep ketemu sama pemain lama ya, Jimny-nya. Kita bandingin off-road kayak gimana hasilnya. Tapi gue rasa kalau buat dalam kota nih ya gue bisa bilang ini pasti akan lebih enak, teman-teman. Karena independent suspension, monocoque. Jadi overall, ini sebuah mobil yang lucu banget. Percaya sama gue, ini akan menjadi mobil yang mainan banget. Benar-benar menjadi mobil yang mainan banget. Diutak-atik, dimodif, akan menjadi mobil yang sangat-sangat lucu, teman-teman. Jadi gimana? Kita tuker Jimny atau nambah di rumah? Dan berapa harga yang cocok buat iCar V23? Jangan lupa datang ke launchingnya di IMS nanti tanggal 5, teman-teman. Kalau nggak salah jam 1 siang. Untuk tahu launchingnya kayak gimana, apakah nanti sudah ada harganya, atau kalau mau langsung booking, langsung aja datang. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. CCTV Jalan. Let's see you next video, guys. Bye-bye.